Oke, Pak Irjen, ini ada yang viral kemarin berita mengenai tentang Barasman dan juga Nikita Mirzani yang berseteru mengenai tentang kaburnya Loli. Nah, tanggapan dari Bang Irjen sendiri seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mungkin kesekian kalinya saya sudah bicara ya. Kalau kita melihat konteks daripada permasalahan, itu kan rumah aman. Rumah aman, ya, safe house. Berarti kan harus aman dari segala hal. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa dia keluar dari lokasi tersebut? Ini sebenarnya yang perlu dipertanyakan. Ya, kan nggak semudah itu. Yang kedua, kenapa sampai Loli itu kabur? Tentu ada beberapa pokok permasalahan yang menurut hemat saya sudah tidak sesuai lagi dengan hati nuraninya di tempat itu. Yang ketiga, kenapa sih harus ditempatkan di situ dia? Kenapa nggak ditempatkan di tempat ibunya aja? Untuk lebih pengawasan lebih ketat dan melekat gitu. Nah, sekarang kita beranjak kepada posisi Loli datang ke kantor Asman Nasution. Kita nggak usah berandai-andai gitu loh. Dalam artian begini, nggak usah berandai-andai itu, jangan kita mengambil suatu posisi bahwa ini ada unsur kesengajaan atau ini ada sudah rekayasa segala macam. Jangan, kita positif thinking aja gitu ya. Datang seorang manusia ke tempatnya, kantornya Rasman. Rasman sebagai manusia yang juga punya rasa, dia terima, kemudian diantarkan ke Polres. Nah, terus benang merahnya itu kalau diantarkan ke Polres dia salah, kan enggak kan? Jadi kita ambil yang positif-positifnya aja. Nanti setelah di Polres nanti, silakan aja Polres menindaklanjuti apa yang menjadi pokok masalah yang terjadi sampai dia kabur dari tempat safe house itu. Kemudian tidak ada kontak komunikasi dengan ibunya sendiri atau MN selama ini sehingga dia kabur. Kemudian bagaimana cara ibunya mengetahui peristiwa kaburnya daripada si Loli tersebut. Jadi sambil dari dua sisi ya. Mungkin ibunya juga ya, mungkin merasa kehilangan, tidak ada di safe house itu anaknya. Dia cek, nggak ada. Lumrah manusia dia ngecek kemana larinya, ternyata sudah ada di Polres. Saya juga nggak ngerti apakah Polres itu menginformasikan kepada MN atau gimana. Yang jelas pasti dia tahu posisi Polres. Nah, di dalam situasi itu terjadilah peristiwa itu yang dikatakan tadi mengakibatkan kena kepalanya Rasman gitu ya. Saya juga belum tahu hasil visumnya apa, kemudian apa penyebabnya. Nah, kemudian dari pihak NN juga mengatakan bahwa dia dikeroyok, dia membela diri. Nah, semua jawabannya nanti di penyidik, jawabannya di Polres. Kira-kira begitu ya. Saya jangan kita melebar kemana-mana. Jadi jangan memperkeruh situasi, kita persempit situasinya. Ambil langkah yang terbaik adalah nanti keputusan daripada penyidik yang ada di Polres. Itu nanti mengeluarkan statement pendapat bahwa peristiwanya itu seperti ini, gitu ya. Bang, alasan Loli kabur, Laura kabur dari safe house itu dia bilang karena dia bareng dengan penderita ODGJ, terus wanita penghibur, terus pengguna HIV, narkoba, terus katanya juga dia bilang selama 5 bulan di safe house dia tidak pernah dikunjungi oleh ibunya atau pengacaranya dari ibunya, dan itu dibenarkan oleh pihak PPA yang bilang tidak ada kunjungan sama sekali. Ini yang membuat si Laura kabur, ini gimana? Ya menurut saya sah-sah saja. Sekarang yang merasakan dan menikmati peristiwa itu kan Loli. Apakah yang disampaikan sesuai dengan fakta? Kan Loli yang mengetahuinya. Kalau kita kan orang luar ini kan selalu mengatakan katanya. Ini yang saya kadang-kadang tuh, kalau setiap saya wawancara dengan media tuh saya nggak mau ilmu katanya. Katanya seperti ini, nyatanya seperti ini. Enggak, kita berdasarkan data dan fakta. Kalau hukum kita berdasarkan katanya, pasti bias dan pasti terjadi tumpang tindih argumentasi. Akhirnya menjelekkan sesuatu, menjelekkan seseorang yang belum tentu seperti itu, gitu loh. Nah sekarang Loli mengatakan seperti itu, nanti kita lihat aja apakah betul peristiwa itu, betul ditelantarkan, betul digabungkan di sana, betul tidak dikunjungi. Nanti statement-statement dari Pak Loli nanti akan diperkuat ataupun akan dianalisis oleh penyidik sana.
Nanti akan dipertanyakan nanti kenapa alasanmu untuk kabur kenapa. Penyidik akan menanyakan itu. Nanti penyidik akan mengeluarkan statementnya apa penyebabnya dia kabur dari sana. Tentunya nanti melalui humas daripada Polres itu. Kira-kira gitu ya. Tapi melihat situasi yang kemarin sempat ricuh di Polres Jakarta Selatan, dilihat oleh penyidik dan juga beberapa yang ada di Polres itu bahwa Nikmir memukul Rasman dan istrinya itu termasuk hal-hal yang melanggar apa enggak sih gitu Pak Itjen? Gini ya, penyidik melihatnya dari sisi mana? Kan saya katakan dari peristiwa itu jangan dilihat dari satu sisi ya. Kan versinya si kita kan bakal dikatakan bahwa dia dikeroyok. Versinya Rasman dia dianiaya. Ada buktinya dan divisum. Nah saya bilang saya nggak mau berandai-andai. Saya hanya mengatakan bahwa nanti Polres yang menjawab apakah betul dianiaya, apakah betul dikeroyok. Saya katakan kita kan melihat-lihat, jangan selalu mengatakan diterapkan pasal berapa ya, posisi kasusnya aja belum tahu kok main terapin pasal. Nanti dong, setelah nanti penyidik menyampaikan itu baru dia tahu nanti posisi kasusnya. Cuma yang hanya saya sampaikan bahwa tindakan pada Rasman membawa itu ke Polri sudah tindakan yang benar. Ya, itu tindakan benar. Dia tidak membawa kemana-mana atau ke Sefos yang lain, tapi dia membawa ke Polres supaya tempat yang paling aman, supaya jangan dikatakan bahwa Rasman ini nyandera. Kalau menurut hemat saya dia sebagai lawyer sudah benar kok. Betul diarahkan ke Polres supaya betul-betul Polres menanganinya. Jadi jangan diambil dari sisi negatif ya. Langkah yang dilakukan Rasman itu betul. Itulah sebenarnya langkah yang paling betul. Kalau ada suatu peristiwa pidana, nggak Rasman siapapun bawa ke Polres atau bawa ke kantor polisi supaya ditangani karena dia punya kewenangan untuk itu. Itu kira-kira ya. Kemudian Bang, tadi kan sudah tidak ditempatkan lagi di safe house. Nah saat ini setelah polisi berstatement, Loli ditempatkan di rumah sakit Polri. Itu apa langkah yang tepat atau seperti apa Bang? Ya langkah yang tepat. Mungkin di rumah sakit Polri itu lebih aman lagi, mungkin sambil memperbaiki kejiwaan daripada Loli. Kan sekarang kejiwaannya kan terganggu. Yang kedua, supaya jangan nanti Rasman dikatakan lagi untuk nyandera dia lagi apa segala macam. Rasman ya tentunya harus mendudukkan posisinya juga, dia kan nggak mau dijepit juga kan itu. Yang ketiga, tidak ada santapan daripada orang-orang yang tidak suka baik kepada NM atau kepada Rasman. Ya sudah, rumah sakit Polri itu langkah dari Polres mengarahkan ke sana. Kalau feeling saya mengatakan sambil untuk menguatkan kejiwaan atau mentalnya, maka tempatkanlah di sana. Kira-kira gitu ya. Bahkan Loli sendiri meminta bahwa Rasman diangkat sebagai diadopsi oleh Rasman, itu permintaan dari Loli sendiri. Itu sah-sah saja, kan manusiawi. Yang dirasakan oleh Loli selama ini bahwa Rasman mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan daripada kehidupannya si Loli.